rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syekhina wa masyayikhina la siyama syekhina masyhur fid darain amin. Ila an qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili qala fa akhbirni an amaratiha qala antal jal'amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-'alata li'ashai yatatawaluna fil bunyan thumma antalaqa falabitha maliya. Jadi setelah bertanya, setelah dijelaskan oleh Rasul SAW akan ciri-ciri daripada kiamat, kemudian dia berpaling pergi, falabitha maliya, dan Rasul SAW berdiam yang panjang. Di sini dari ahli hadis banyak takwilan dari falabitha maliya. Ada yang mengatakan sampai berhari-hari Rasul SAW berdiam saja. Ya. Thumma qala, kemudian beliau berkata Rasul SAW kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'ilu, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Qultu, saya jawab, saya katakan, kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian akan agama kalian, insyaallah. Nah, ini hadis yang kedua ya. Di ujung hadis ini mengajarkan, kata Imam Al-Ghazali, mengajarkan akan sahabat kepada kita bagaimana adabnya para sahabat kepada Rasul. Ada orang aneh, ada orang asing datang, tingkahnya, gelagatnya tidak wajar, menyandarkan pahanya kepada paha Rasul, terus memegang paha Rasul, terus bertanya, membenarkan lagi pertanyaan, jawaban. Ini orang asing, tapi sahabat satu pun tidak ada yang bertanya. Ini kan luar biasa. Jadi sahabat tidak, ya apa bahasa kita, nyerocok apa? Nyerocoh. Kalau kita kan kepo terus sama gurunya, kepo. Ya Ustaz, saya zaman SMS tuh nelpon di Ustaz ini, saya jangan telepon. Itu kepo terus. Kalau kita ini sahabat, Masya Allah ya, pada Rasul SAW itu kalau berhari-hari seandainya Rasul tertekun saja begitu, terus sahabat tidak bertanya. Kalau tidak dikasih tahu, tidak bertanya. Ini adab seorang murid harus seperti itu. Tidak boleh terlalu banyak pertanyaan kepada guru. Ya terima saja. Tidak boleh terlalu kepo lebih-lebih. Terlalu, ya, jangan, tidak boleh. Inilah adab yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita. Kita lanjut ya. Al-haditsus tsalitsu, hadis yang ketiga.
an Abi Abdurrahman ibni Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjal baiti wa sawmi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Abdurrahman ibni Abdullah Sayyidina Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab. Jadi anak dari anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Abi Abdurrahman kunyah daripada Abdullah ya. Beliau berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata, Buniyal Islamu ala khamsin. Didirikan, dipondasikan Islam itu atas 5 sesuatu. Atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu pertama adalah penyaksian. Kalau kita ungkapkan dengan bahasa asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini kalimah yang luar biasa. Kalimah yang bikin bermakna semua kehidupan kita, kan? Setelah kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya, musibah ketika kita bersabar jadi pahala. Kita diberikan nikmat ketika kita bersyukur jadi pahala. Ya. Apapun itu, ya, kita mati akan masuk ke dalam surga. Kan itu. Ini kalimah yang sejelek apapun manusia, tidak ada kebaikannya sedikit pun di atas muka bumi ini, sefasik apapun. Tapi kalau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ini kan luar biasa. Sedikit sekali kalimat ini. Walaupun ada orang kaya raya dekat dengan ulama, memberikan bantuan kepada ulama untuk perjuangan ulama semua, tapi tidak pernah ucapkan kalimah ini, tidak ada artinya. Walaupun ya, dia habis hartanya dia untuk apa? Membangun, ya, membantu perjuangan ulama, bersahabat dengan ulama-ulama, tapi tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada artinya? Tidak ada. Berarti Allah tidak adil. Bukannya Allah tidak adil, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita intervensi kepada Allah. Ya Allah kembe. Tidak boleh kita intervensi. Ini kalimat yang luar biasa, yang akan menjadi, ya, baiklah semua keadaan kita dengan kalimat ini. Seperti tadi, kita miskin, kita bersabar, jadi, ya, pahala. Kita jadi kaya, bersyukur, jadi pahala. Semua bermakna. Itu dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita cross check ke dalam, yang namanya orang bersaksi itu kan harus melihat, ya, harus mendengar. Gimana ini? Apakah kita tidak salah kepada Allah ini? Ya, saya bersaksi bahwa tidak ada. Pernah nggak kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, kan kalau orang buta itu tidak sah jadi saksi, ya, tidak sah. Orang tuli sah jadi saksi? Tidak, karena tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya, terus gimana kita ini yang selalu bersaksi?
Ya, gimana yang selalu saya bersaksi kepada tidak ada Tuhan. Apa penyaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Apa kesaksian kita? Maka di sini para ulama itu sebelum kita bersaksi, supaya kita jadi tidak jadi orang yang berdosa dalam penyaksian kita, kita harus mempunyai dua dalil. Kita harus mempunyai dalil dari penyaksian kita itu, baik itu dalil secara nakli maupun dalil secara akli, bahwa tentang penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita punya. Tidak boleh kita taklid di sini, bergantung-gantung. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi kan, dalam ta'lim itu, ya, wa in kana imanuhu sahihan walakin yasin. Sekalipun imannya sah, tetapi dia berdosa. Orang yang taklid itu, taklid imannya, artinya tidak ada dalil. Karena gimana kita mau bersaksi kalau tidak pernah menyaksikan? Nah, minimal kita tahu dalil secara akal. Nah, maka kita sebagai pelajar harus tahu, harus tahu dalil kita. Ya, minimal satulah dalil kita. Tadi waktu subuh kita berdalil, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa ruh. Itu dalil kan? Wallahu alladzi sudah ada dalam Al-Qur'an. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa dalil kita? Di awal kita berthariqah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda, itu dalil kita. Maka kita sudah terbebas daripada, kita sudah sah penyaksian kita kepada Allah. Mau dalil secara akli, bagaimana dunia ini akan bisa, dunia sebesar ini, serapi ini tidak mungkin akan diatur oleh dua Tuhan, kan? Mesti satu Tuhan ini besar. Ini panitia munajat Ramadan saja yang sangat kecil, berbeda sekali pendapatnya. Ada yang mau bangun sekian, ada yang mau harus ini, ada yang harus itu. Semua gaduh. Apalagi mau mengatur alam semesta. Mau mengatur yang 100 orang saja susah sekali panitianya ini. Nah, jadi ini sebagai bukti bahwa alam semestanya harus satu yang mengatur. Kalau seandainya ada trinitas, ini bulan-bulan sekarang saya meniupkan angin ke utara, saya tidak mau ke selatan, saya ke utara. Enggak, harus ke selatan. Kasihan di kutub selatan sana. Gaduh kan. Nah, jadi serapi ini, kenapa alam semesta serapi ini? Karena satu komando, satu yang perintahkan, kan seperti itu. Ini secara akal. Nah, kalau kita sudah tahu secara nakli sudah, nah barulah ini sebagai modal, sebagai syarat penyaksian kita. Asyhadu saya bersaksi dalam Al-Qur'an wallahu alladzi Muhammadur Rasul. Nah, berarti sah iman, sudah sah, dan kita sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Sempurna penyaksian kita tentang la ilaha illallah, tentang la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah jadi pondasi yang pertama Islam itu adalah syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah, menunaikan salat, salat yang 5. Wajib hukumnya mendirikan salat yang ini. Dimana kalau kita kaji salat ini lebih nanti tidak habis-habis kalau ini Wa itaiz zakah, menunaikan zakat kita. Wa hajjil baiti, dan berziarah ke rumah Allah, Baitillah. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Rawahul Bukhari Muslim. Al hadits rabi'u,
Hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah SAW, menceritakan kepada kami oleh Rasul SAW, bahwa as-sadiqul masduq, yang mana Rasul itu adalah orang yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya masing-masing kalian, masing-masing kita, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya. Di dalam perut ibu itu ada rahim. Tempat yang paling aman di dunia itu rahim. Tidak ada yang paling aman di dunia itu kecuali dalam rahim. Paling aman di situ, tidak ada terkontaminasi dengan keadaan. Ya. Itu. Ya, setelah 4 bulan di situ kan, itu dindingnya tipis sekali tapi aman. Walaupun ibunya suka makan rujak, keluar-keluar enggak bau rujak dia. Apalagi sering makan onyok, sahur pakai onyok, tapi ndak bais-bais dia ya. Ya. Oh, di situ ada ibunya, mana lagi sambal bagi, sambal bagi, sambal onyok, baberok, selapu dicampur, dan wah. Belai ruang kan, mah putih ngeloneng subul. Bakteri terbesar itu dalam perut kan? Itu perut itu, bakteri terbesar di situ dalam perut itu. Sumber daripada penyakit-penyakit kronis karena bakteri yang ada dalam perut. Ada tumor, bakteri yang dalam perut yang menyebar ke seluruh tubuh, jadilah tumor. Ada kanker, penyebabnya adalah bakteri, bersumber dari maidahnya, perutnya. Tapi kok ya, janin yang ada di situ, di sumber bakteri itu tidak ada, ya, tidak ada, terganggu dia. Maka rahim, namanya saja kan rahim, kasih sayang. Di situ ditaruh dalam sebuah tempat yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bagi kaum wanita yang disematkan satu anggota tubuhnya diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim. Ya enggak? Ya, hani an lakunna. Papa sampai tidak menang Mas kecot. Menang Mas kecil deh. Papa sebab ni lagi. Le antam kalah. Nah, jadi yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauman, 40 hari. Ya, setelah sperma bapak itu menyemprot, ini harus ada semprotan. Maka kalau laki-laki yang kurang semprotannya aja, nah itu enggak bisa. Itu perlu diservis di Nurun Nahdien deh. Ada tabibnya supaya genjotannya keras sehingga satu kali cetak jadi. Nah, gitu. Ini berbulan-bulan masih lemes. Nah, jadi itu perlu ya, infijar dia perlu. Nah, jadi karena
Ya, rahim itu kan rahim itu posisinya dia selalu menganga, dia nerima, bukan dia nyari, bukan dia nyedot, tidak, dia hanya ya, seperti pos-pos balon itu ya, nganga dia. Ya, keras genjotannya, cepat dia setelah masuk langsung dia menutup sendiri, elastis dia. Elastis dia. Kalau sudah ya, maka pas kata Abah Hanas yang kemarin itu, kalau ingin jadi harus dari atas yang laki. Tidak bisa kalau dari bawah gimana sih nyemprotnya ke atas. Harus ya. Monde ano galang si langgi kan. Ribecatan seperti. Ya seperti memang kan itu diajarkan oleh para ulama seperti itu. Ada bab-bab khusus, ada pembahasan khusus seperti itu kan. Kan ada yang lemah, ada yang ini. Apalagi ya mani encer istilahnya itu kan. Gimana? Itu lemas keluar airnya. Tidak bisa. Nah, jadi karena dia menunggu posisinya di atas, dia menunggu, perlu genjatan. Nah, jadi setelah masuk dia elastis, dia menutup sendiri. Nah, kalau sudah tertutup dia seandainya hari pertama saking kencangnya langsung masuk. Nah, yang kedua, hari kedua, ketiga sampai berbulan-bulan itu sudah jadi kencing saja itu semua. Jadi kencing. Nah, jadi kalau sudah masuk satu itu, nah, langsung tertutup dia. Itu yang diproses. Itu yang diproses yang sudah masuk. Nah, jadi 40 hari ya. Proses pertama itu 40 hari. Per 40 hari. Ada apa di 40 hari? Kan itu. Ini menunjukkan manusia itu akan sampai pada suatu titik. Ya, akan sampai pada suatu titik itu dengan penuh proses. Bahkan titik yang tertinggi pada musyahadah itu dengan tahapan-tahapan. Jadi proses dari awal proses itu tahapan-tahapan sampai titik tertinggi. Itu perlu dengan tahapan-tahapan. Nah, jadi disitulah ya bercampur. Nah, jadi sperma perempuan itu dalam rahim. Maka jarang sekali kalau wanita itu keluar spermanya karena dalam rahimnya dia. Beda dengan laki-laki. Di mana? Di sana di bawah. Dan bau kita manok sekedik braya. Kecerit. Kenapa? Karena di bawah dia. Kalau yang perempuan tersembunyi sekali, dia berharga sekali. Ya, di dalam rahim dia disimpan. Nah, jadi setelah masuk, jadi diolahlah di situ. Ya, dalam rahim itu, prosesnya seperti itu. Nah, ada mengatakan ketika sebelum 40 hari itu, para ulama hikmah itu mengatakan bahwa ada malaikat diperintahkan untuk mengambil sedikit tanah yang diletakkan di rahim. Tanah di mana dia akan dimakamkan, dikuburkan nanti ketika dia mati. Itu diambilkan sedikit tanah itu. Para ulama hikmah menyampaikan seperti itu. Ya, diambil tanah sedikit saja, baru itu yang dicampur sebelum bergumpal menjadi alaqah itu. Nah, diambilkan tanah. Jadi orang itu akan dimakamkan, dikuburkan di tanah yang dimana dia diambilkan. Maka tidak ada artinya kita kerja wasiat lema ada yang kesa tetap nyama le dalam kubur milik tu kubur Nur An-Nahdin sehingga enggak antok dengan berselangkah le kubur ngaji bilang jelo gak masalah lagi nani le munajat Ramadan itu ngaji kanak-kanak ele kuburan Nur An-Nahdin dia paling mai itu wasiat ndak bisa. Walaupun saya seperti ini yang punya tempat ini belum tentu saya diambilkan di sini. Nadak sare lalu ke Mekah jalan ini kan. Kecelakaan pesawat jatuh masuk ke mana? Palung laut.
Tawarnya palung laut. Di dalam laut itu ada palungnya, ada pusaran yang menyedot ke dalam sehingga tidak bisa dideteksi. Pesawatnya pun tidak bisa dideteksi, apalagi orangnya. Selesai, maka kuburan saya di palung laut. Tidak bisa. Jangan buat wasiat saya harusnya. Ya kalau mau wasiat juga tidak apa-apa. Cuman kan nasib saja kalau itu kan, di mana akan dimakamkan. Sudah jadi. Di mana kita akan dicabut nyawa kita sudah. Karena kita bukan kita yang menjemput kematian itu. Bukan mati yang menjemput kita, tapi kita yang menjemput kematian. Bahkan ada orang yang membayar kematiannya. Ya enggak? Iya. Dia hidup di sini cuman karena nasibnya akan dicabut nyawanya di mana? Di tengah laut apa tadi? Kan dia beli tiket. dia beli kematiannya itu. Beli tiket, beli apa, sampai di sana sudah selesai. Ada orang pergi ke Malaysia. Pergi ke Maling. Sampai di sana langsung tidak pernah divaksin, koreng. Harus dikembalikan. Kembalinya sudah mati di tengah kapal. Dia hanya beberapa hari saja dipulangkan. Dia sedang membeli kematiannya, ya enggak? Sudah. Ya seperti itu. Yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yauman, 40 hari. Setelah 40 hari maka berubahlah percampuran. Ya. Bagaimana prosesnya di situ enggak tahu, mungkin kayak blender. Nah. Bagaimana itu sehingga menjadi alaqah. Apanya alaqah? Alaqah itu menempel. Artinya setelah 40 hari sperma itu menggumpal dan melekat, nempel di dinding rahim. Alaqah, makanya dinamakan alaqah. Apa yang alaqah? Menempel. Itu gumpalan itu menempel di dinding rahim. Itu setelah 40 fi batni summa mithla dzalika. Summa yakunu mudghatan mithla dzalika. Setelah setelah 40 hari jadi alaqah. Setelah 40 hari lagi menjadi mudghah. Segumpal daging. Nah, wahara tanda-tanda ara wah mulai ara ruan kentok. Kalau 40 hari 44 hari berarti berapa bulan itu? 4 bulan. Ya, 4 bulan kan? Kan 3 kali 40 berapa? 120 hari. Kalau 120 hari berapa bulan? 4 bulan sih. 40 hari. Jadi 120. Ya, 120 bagi 3. 4. Ya, 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan itu fayanfukhu fihi ruh. Barulah di situ ditiupkan ruh, datang malaikat ditiupkan ruh. Nah, jadi itulah proses seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi setiap manusia itu sampai pada titik proses demi proses. Ya. Di sini menggunakan rahasia 40. Maka banyak rahasia dalam 40. Banyak wirid-wirid yang kita amalkan 40. Ya. Lebih-lebih yang berkaitan tentang ruhaniyah itu banyak yang 40. 40. Sehingga manusia sampai pada umur 40 tahun, disitulah manusia disempurnakan akalnya. Itu pada umur 40. 40 tahun Allah menyempurnakan akal manusia. Maka rata-rata orang itu diangkat menjadi aulia Allah itu setelah 40 tahun. Karena sudah sempurna akalnya. Bahkan para nabi rata-rata Rasul SAW diangkat menjadi nabi itu umur 40 tahun. Rata-rata para nabi juga diangkat
menjadi rasul itu 40, kecuali Nabi Isa alaihissalam, itu masih kecil. Itulah rahasia. Maka banyak kita lihat kalau umuran 40 itu masih melece. Demen ya datang 40 tekican baju sida Allah. Dia berubah. Ya. Karena Allah menyempurnakan akalnya. Sebelumnya belum sempurna akalnya, tapi setelah umur 40 sempurna akalnya, sehingga dia mampu ya, memilih dan memilah karena sudah disempurnakan akalnya. Maka para ulama mengatakan ya, kalau orang sudah umur 40 ya, itu yang disebut dengan umur balik. Ya, umur 40 itu namanya umur balik. Nah, kalau setelah umur 40 di situ kentara dia, apakah dia akan menjadi orang yang baik atau tidak, itu setelah umur 40. Ada yang kepacun mondo, pacu mondo, Nah, demen rapat umur 40, nadak sare ada tetanjaan pegawaian, jadi apa? Jadi tekong. Jadi wisata, telang ilmu nyantri, telang hadis-hadis, tembin, enggak ampurun, lalu kuli buat turis. Ada kan? Ada enggak? Banyak seperti itu. Setelah dia terjun di bisnis, hilang ilmu pondoknya, jiwa santrinya hilang. Sebaliknya nih, tele, dendek salah ejaannya, tele. Ngandung keneng ni kan lelah biar deh. Nah, jadi mendekati umur 40 ya akhirnya dia menjadi ya baik, dia dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi ya, butuh ya proses manusia itu sehingga sampai pada titik-titik yang saya bilang itu dengan proses. Hatta mau proses sampai titik yang terakhir dalam musyahadah, ada namanya musyarakah dulu, ada namanya muraqabah dulu, ada namanya muaqabah dulu, kan? Ada namanya muhasabah dulu, terus sampai kepada mujahadah, mukasyafah, baru dia akan musyahadah kepada Allah. Itu butuh proses. Ya, butuh proses untuk ya. Itu mulai dari awal sampai pada titik yang tertinggi itu butuh dengan proses-proses. Nah, itulah ya arba'ina yauman nutfatan. Banyak sekali para ulama itu, baik ulama tasawuf, ulama fikih ya, berhukum dalam proses penciptaan manusia. Kan itu dalam fikih itu, bagaimana kalau ada orang mati, anak keguguran, bagaimana kalau keguguran ya di bawah daripada 1 bulan, atau di bawah 2 bulan ke bawah, atau 4 bulan ke bawah, atau 4 bulan ke atas, itu kan gimana hukumnya? Apakah akan dikapankan atau ditukak padat atau teketeh beng acong? Ya kan kalau masih alaqah kan masih berapa? Baru 1 bulan. Seperti daging, masa mau dibungkus? Kan masih gumpalan darah. Masa lebih tangkai kapan? Keteh noh tuh bak sampah. Orang nyelawu, uang tahun ini inam nyelawu, entah nala nyelawu, keguguran, nyelawu, ya, baru 1 bulan, seperti apa? Marah getih, masa melalu baik tanggain kapan? Pria kelelak pina, masa, ya ambilkan plastik sudah, lempar di bak sampah, getih, iya kan? Ini ya Allah. Ya seperti itu. Nah, gimana kalau ya mati setelah berwujud?
tapi belum ada ruh. Nah, sudah ada bentuk-bentuknya, maka dia dikapani terus ditanam. Nah, itu sudah ada mulai penghormatan. Walaqad karramna bani Adam. Nah, itu dalilnya seperti itu. Dan kami muliakan anak Adam itu. Sehingga belum punya ruh, baru punya bentuk saja, itu sudah dimuliakan oleh Allah SWT. Itu ambilkan kain, ditanam. Tidak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang. Seperti itu. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan, maka akan diberlakukan seperti lumrahnya manusia biasa. Jadi dimandikan, dikafani dan dimakamkan. Jangan ditalkin, nyaleh-nyalehan ditalkin dulu apa nih talkin? nyalehan tuh baru ndak oleh lemahat. Oh, harus talkin ya, roh net talkin. Angka apa aja tujuan talkin? Apa yang talkinan dengan ahli surga? Apa yang tuntun itu aja tertuntun lemak dalam surga kan? Nah, begitu juga ini bagaimana hukum orang yang menggugurkan. Nah, selung-selung masuk angin. Beh jaga itu amaan. Masuk angin tuh lewat tren. Bagaimana hukumnya? Kalau yang sudah di atas 4 bulan itu haram, dosa besar. Adapun di bawah 4 bulan ikhtilaf ulama. Ada mengatakan karena belum ada ruh kan? Di situ. Nah, jadi banyak sekali hukum-hukum yang terdapat pada awal hadis ini. Itu sedikit. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian ditiupkan pada nutfah itu, pada mudghah itu dikirim, ditiupkan. Tsumma yursalu, kemudian dikirimkan kepadanya al-malak, itu malaikat. Fayamfuhu fihi ruh, maka malaikat itu meniupkan ruh di ubun-ubunnya. Jadi ruh itu ditiupkan lewat ubun-ubun, pada saatnya juga nanti dicabut lewat ubun-ubun di situ. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Diperintahkan untuk 4 kalimat, bikat birizqihi. Jadi malaikat itu diperintahkan untuk menentukan, mencatat 4 kalimat, 4 sesuatu kepada masing-masing kita itu. Bikat birizqihi, menulis rezekinya. Ini yang hal seperti ini yang kita harus yakini. Kita sebagai orang beriman harus kuat keimanan kita bahwa rezeki itu tidak kemana. Jadi perlu kita ketahui rezeki itu apa yang masuk dalam tenggorokan, itulah rezeki. Selain daripada masuk dalam tenggorokan, itulah perhiasan. Perhiasan namanya, bukan rezeki. Ya, rezeki itu yang masuk di tenggorokan. Ini yang tidak bisa ketukar. Yang kita tidak tahu di mana. Lelah goreng onyok. Tumbuk rapi, lalu berangkat jok mahat, tulak-tulak. Meong sembih. Ternyata rezeki imbe itu warung. Alternatif paling becat jok warung. Itu rezeki. Nah, jadi sudah diatur oleh Allah SWT. Rezeki kita itu, adapun yang lain itu adalah perhiasan. Yang namanya perhiasan itu, itulah dunia ya, perhiasan itu biasanya perhiasan itu yang bikin kita lalai. Orang sombong karena perhiasannya, orang sedih karena perhiasannya hilang, rusak. Itulah. Jadi yang namanya rezeki itu yang masuk dalam ini yang tidak bisa ketukar. Sudah ditulis.
hari ini untuk sore ini kita tidak tahu apa kita menu kita. Kira-kira apa menunya? Nadak sare wah dengah wibiano koki. Lalu beli telok. Eta pelalahang telok cerita. Nadak sare kambuh mahan dan bau kaken apa aku. Selesai. Dengan maik mangane aja apa ai dan tamu. Mahan kambuh. Ya, jadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita. Berapa butir nasi yang akan kita konsumsi, kita makan selama kita hidup sudah ditentukan. Atau berapa suap, berapa legak air sudah. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa legak ya yang kita akan minum. Jadi kalau sudah seperti ini kenapa kita harus sampai meninggalkan akhirat kita untuk dunia ini? Padahal sudah ditentukan kan? Nah, ini kita sebagai pelajar, kita sebagai orang beriman harus yakin seperti itu. Jangan gerusuk gerasak cari rezeki sampai meninggalkan. Ya Allah, arak dengan lalu boya, lalu merampek sejelun dan mau 5 kilo beras, gabah ampun 5 kilo. Banterlah lamun kuat lalu monggok mau 10 kilo. Lamun tegiling pire. Jadi 6 kilo atau 7 kilo beras. Lagu sembahyang mulelang kan dia cocok. Sembahyang mulelang isi 7 kilo beras. Jadi dia cocok. Nah, jadi itu. Jangan kita gerusuk, jangan kita cari rezeki itu memang diperintahkan oleh Allah. Kita ikhtiar, wajib ikhtiar. Tapi jangan sampai melalaikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ketukar. Ini yang perlu kita yakini. Selama kita hidup, wajib Allah akan memelihara kita. Ini haknya Allah kepada hambanya, ya. Allah punya hak kepada hambanya untuk memberikan kita makan. Jadi bukan kita saja yang punya kewajiban kepada Allah. Jadi Allah juga punya hak kepada kita, yaitu memberikan kita makan. Ya sudah. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin mudah dia diberikan proses rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jilani beda dengan kita. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani cukup dia makan 1 suap nasi, dia niatkan semua makanan di dunia ini bisa dalam 1 suap nasi itu. Nah kan, tergantung keimanan kita. Dalam 1 apel itu bisa diniatkan semua buah di dunia ini bisa. Sekali kakok niat apa? Duren. Jadi duren. Kakok yang kedua. Kakok yang kedua. Jadi lagi yang kedua, gigitan yang kedua, terus mau berubah. Itu aja sebaka enggak dirasa. Malah siri lengek rasa. Ya Allah. Siri mujuk nasi siri. Nah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani semakin akhir semakin nikmat. Kita semakin banyak makan semakin tidak nikmat. Ya, jadi itulah ya Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan seseorang kepadanya, ya semakin mudah. Ya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani tidak makan 1 minggu pun bisa. Dengan karomah, dengan ketakwaan yang Allah berikan. Nah, jadi itu. Maka kuncinya adalah bagaimana kita sekarang memupuk keimanan kita dengan kita membaca hadis-hadis seperti ini. Nah, jadi intinya tidak itu ada pernah seorang datang kepada seorang syekh ahli kasyaf. Ini ada orang kafir datang. "Ayo syekh, ini kira-kira tolong jagung nih saya pi rezeki nih." Oh, dia pi rezeki manok. Sawung tuh le gobok haja ama aku pi rezeki. Dia telan sampai ke saru. Mbirintaik tuh atah tuan ulen taik tuh khaisum. Ambeh jaga rentama tuh. Salah anta. Nah, akhirnya Masya Allah
lalu itu boya owa toa ini terhancuran ini harus untuk operasi tebetak cara lain kan tebetak enggak tentang tebetak tuh gobok nih ternyata gobok sama sebut si seh no akhir tuh dia lalu juga tuh tebotak biasa tahun mau betak no dengan lele beruga salam beruga no loe dia luit kepesik terus teri juk bawa beruga no tantih tuh si sawung yang kan mengkedek tuh yang keter senina isi sawung seno dia menteri jatolang ana mentoton langsung entami Islam itulah rezeki. Nah kita juga hendak jadi hal-hal seperti ini kita yakini sehingga kita mantap kita punya lalu juk mahat lema apa lalu mondok apa sima Eropa apa sima ngak mangan ya ima cik mangan nasi ya kakak pada dinarak demi kalau mondok batu kakan den ini kan pada no kak balasan lean kakak nanti teh kan jenis ni loe harta paling loe eleknya elek arisano paling sugih demen prasmanan dengan jamai ni ja Ambon jauh le balik kembin diabetes Ambon jauh enggak rezeki nah tertulis dengan nah seperti itu bikat birizki wa ajalihi dan batasannya. Nah ini batasannya. Ini ajal batasan hidup kita sudah. Wa amalihi. Nah, amalihi pekerjaannya. Nah, jadi semua pekerjaan kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ini tauhid yang perlu kita mantapkan kita punya tauhid. Amalan kita mau baik mau buruk orang apapun itu sudah ditentukan. Makanya tidak boleh protes terhadap apapun. Maka yang saya sampaikan sebelumnya, orang paling banyak dihisap pada hari kiamat nanti adalah orang yang suka protes dengan kelakuan orang. Hatta orang itu berbuat zina dia protes atau tidak berzina dia kerantik dia protes orang itu pemarah itu dihisap nanti. Karena kenapa? Yang bikin dia marah itu siapa? Ya Allah, itu sifat. Nah, amalnya semua perbuatan kita juga sudah ditentukan. Amal kita selama hidup di dunia ini sudah jadi sekali. Ya. Saya di atas, kalian di bawah. Ada orang mengajar, ada yang diajar, itu kan sudah. Memang ya, supaya ya, berjalan skenario Tuhan itu. Kalau semua kaya kan tidak bisa hidup dan tidak bisa jalan sunnatullah ini kalau monoton ya. Jadi harus ada yang di bawah, harus di atas, ada di tengah, ada yang jadi petani, ada yang jadi bos, ada yang jadi guru supaya berjalan kehidupan itu. Kalau semua miskin tidak bisa juga. Semua kaya apalagi selaput pada sugih. Maka nanti kan digambarkan nanti di akhir zaman itu di mana semua orang punya emas kaya raya sehingga susah kehidupannya. Sugih selapun di narak tahu lalu taek nyiur. Sugih doang gengsi enggak pada tet sugih. Jadi selapu jadi budak elek diri itu kan. Jadi tidak indah kehidupan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur itu. Nah, jadi kita bersyukur warak dengan miskin alhamdulillah, warak yakbeng bait upah. Kan? Warak dengan sugih alhamdulillah arak let singgak kepe. Batur beli mobil alhamdulillah arak tet singgak nyinggak papaset. Nah, butuh. Nah, jadi tidak ada iri itu ya. Wasyaqiyun au sa'idun, apakah dia orang yang sengsara atau orang bahagia? Baik itu sengsara dalam bentuk majas itu neraka, au sa'idun atau majasnya surga, atau sedih susah kita hidup di dunia ini sudah diatur dulu. Ya. Sekarang kalian senyum, sebentar lagi kalian cemberut, tumben. Nah, tumben. Dan terbalas SMS. Atau siapa? Kalian nyantai-santai saja. Siapa yang cemberut? Yang di sana. Kenapa? Karena di sini asyik munajat, lupa yang di sana. Di sana cemberut terus. Karena asyik dengan Tuhan. Asyik munajat. Ya, jadi yang di sana cemberut terus.
Seandainya contohnya ya seperti itu. Jadi sudah Allah Subhanahu wa taala sudah ya, kapan kita senang, sedih, itu sudah diatur dulu. Ya. Sudah diatur. Bajunya sudah diatur, senyumnya sudah diatur. Kan syaqiyyun au sa'id. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannati, pekerjaanmu sudah seperti menjadi ahli surga. Pekerjaan luar biasa, tidak bisa terhitung ibadahnya, sudah menjadi ahli surga, seperti ya, ahli surga yang masih berjalan di atas muka bumi, sudah pasti. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga saking banyak pekerjaan surganya itu, antara dia dengan surga itu satu zira' saja. Artinya tinggal satu langkah, satu zira', lebih pendek daripada langkah, hanya karing tak masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi ya, sudah terdahului atasnya catatannya, fayamalu bi amali ahli nar, maka dia akan mengerjakan ya, dia akan melakukan kelakuan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Nah ini makanya ini tidak boleh kita hardik orang, hatta orang kafir, orang perorangannya tidak boleh kita hina, tidak boleh kita laknat. Ya. Kalau secara umum ya Al-Quran mengajarkan, tapi kalau masing-masing orang itu tidak boleh. Apalagi ahli maksiat, apalagi ahli zina. Ini ada orang berzina, ya, kita hardik, kita sampai diasingkan, dia dianggap orang yang sangat kotor. Gimana kalau dia bertobat, diterima oleh Allah SWT taubatnya? Kita masih menghina dia, Allah sudah menerima taubat orang. Jangan-jangan nanti terbalik dia, kan? Tidak boleh. Ya. Jadi bukan penentu, nanti di akhir penentunya. Ya. Di akhir. Maka dari ini ya kita ya, jangan cepat memponis orang ya. Ini ajaran tasawuf seperti itu. Jangan cepat memponis orang. Jadi hatta orang berzina kita tidak boleh, hatta orang kafir ya, kita hargai siapapun. Ya, seperti itu ya, kita hargai ya, hatta orang fasik. Jangan seperti tadi, jangan-jangan nanti terbalik. Kan itu ingat kisah Barsiso. Barsiso itu dia punya murid saja itu 40.000, itu kewaliannya itu di atas awan. Ya, Barsiso. Itu coba. Itu muridnya saja jadi waliullah, itu 40.000 muridnya jadi waliullah. Tapi karena sudah fasbiqu alaihil kitab, dia ya catatannya dia akan menjadi ahli neraka, tiba-tiba di akhir hayatnya digelintirkan, diplesetkan oleh iblis, sehingga dia menyembah iblis. Ya. Ada orang selama hidupnya berzina, gara-gara kasih ya, anjing minum, dia masuk surga. Itu kan sedikit dia langsung mati. Ya. Ada orang ya sudah membunuh 99 manusia. Dia ingin bertobat. Di tengah perjalanan tobatnya dia mati. Diukur malaikat, ternyata lebih banyak di perjalanan ya, pergi bertobatnya 99 orang dia. Karena dia ingin bertobat, belum dia bertobat, hanya baru perjalanan tobat saja, belum, akhirnya dimasukkan oleh Allah dalam surga. Nah, kita ini kan belum tentu. Makanya ulama mengelompokkan orang itu 4 kelompok ya. Ada orang yang lahir dalam keadaan Islam, tumbuh Islam, mati dalam Islam. Ada orang yang lahir Islam, tumbuh Islam, mati dalam kafir. Nah, ini seperti tadi.
Ada orang lahir kafir, hidup kafir, mati kafir biasa. Ada juga orang lahir kafir, hidup kafir, mati dalam Islam. Nah ini pasti kita tidak tahu kita ini di mana yang empat ini. Ya mudah-mudahan ya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, itu kan dalam hadis itu. Ya, orang itu akan dimudahkan ya, akan dimudahkan sebagaimana ciptanya. Kalau kita kita jadi ahli surga, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Itu. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Ada seseorang di antara kalian juga kelakuannya, pekerjaannya seperti ahli neraka, berzina, besia, mati batur, seher batur, macam. Hatta sehingga dengan kelakuan dosanya itu, maksiatnya itu, antara dia dengan surga itu zira, karingnya tekateh doang juk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi catatannya dulu sudah mendahului bahwa dia akan menjadi ahli surga. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, maka dia akan masuk surga. Jadi masyaallah, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini etikat yang perlu kita tanamkan, empat yang sudah dituliskan ketika kita di alam rahim, yang tidak akan bisa keluar dari catatan kita. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, catatan kita baik semua ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Kita isi pagi kita dengan olahraga. Mana yang perlu yang Bani ambil ember seperti kemarin, dan itu juga ya, rumput-rumput itu disiram ya supaya hijau kan, supaya hijau. Ini yang Banat semua ambil sapu ya, ambil sapu bahkan sampai sana supaya bersih lah ya, di kamarnya dikerap semua supaya bersih. Jangan mau bersihkan hatinya saja tapi Istirahat.